Halo guys, kali ini saya akan masak gulai, daun singkong, dan juga biji nangka. Biji nangka? Nah, bagaimanakah keseruan seterusnya? Nonton ya video ini hingga selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Sazali. Nah guys, kali ini ya saya akan masak beberapa sayuran. Ini adalah daun singkong yang terlebih dahulu saya rebus sebentar. Kemudian ini adalah biji nangka masak. Emang enak ya. Nah, kita tunggu ya hingga selesai. Nah, ini sudah direbus ya. Dan seterusnya ada juga udang. Udang ini adalah ukuran kecil, tapi tidak terlalu kecil ya. Dan seterusnya ini dalam kuali ya. Seperti biasa ya, ada cabai, kemudian bawang merah, kemudian jahe kunyit dan lain-lain ya. Ada juga daun-daunan dan serai. Semua saya sudah siapkan seperti biasa. Dan sekarang saya akan peras kelapa ya untuk mengambil santan. Seperti biasa ya, saya menggunakan santan asli ataupun santan yang saya parut sendiri kelapanya juga saya peras sendiri ya, santan seperti di video ini. Dan seterusnya ya, kita tunggu sebentar ya sehingga siap santannya. Nanti kita akan hidupkan api kompor. Oke, kelapa ya saya sudah peras dan sudah dapat santannya. Sekarang saya aduk-aduk sebentar ya sehingga semua bahan-bahan yang saya masukkan ke dalam kuali sudah pun tercampur ya. Dan sekarang ya sudah terlihat warnanya sudah merah semuanya karena saya masukkan cabai. Dan saya gunakan cabai juga tidak terlalu banyak ya, ukuran cukup saja. Oke, sekarang saya akan hidupkan api kompor ya dan kita tunggu beberapa menit ya sehingga mendidih. Nantinya saya akan masukkan bahan-bahan utama kita. Oke guys, sementara itu ya jangan lupa ya kita aduk-aduk juga sebentar. Dan jangan biarkan ya sampai mengumpal ataupun pecah minyak santannya ya. Dan nantinya kalau sudah pecah minyak ya akan berbuih-buih dan artinya masakan kita ya kurang enak. Oke, seterusnya ya, saya akan masukkan bahan utama kita yaitu daun singkong ataupun pucuk ubi ya kalau di tempat saya namanya. Nah, ini adalah daun singkong. Sebelumnya saya sudah rebus sebentar dan ini masih segar ya, masih panas ya. Saya sudah keringkan airnya, saya sudah toskan dan saya sudah potong-potong. Oke, seterusnya ya saya akan aduk-aduk sebentar, saya akan kacau sehingga sedikit berubah warna ataupun sudah tenggelam. Nantinya saya akan masukkan bahan-bahan lainnya. Dan ini ya boleh juga ya sebelumnya tidak direbus dulu pun boleh juga ya, ikut selera masing-masing. Dan saya mencoba ya untuk memvariasikan. Kali ini saya rebus terlebih dahulu daun singkongnya. Oke, ini adalah biji nangka. Ini terdiri dari nangka yang sudah masak ya. Dan kebetulan saya ada pohon nangka sebelah rumah. Dan ini yang sudah masaknya, saya ambil bijinya. Dan seterusnya saya rebus sebentar ya. Kemudian saya kupas kulitnya. Seperti inilah penampakannya ya, biji nangka yang sudah masak itu, yang sudah direbus sebentar. Oke, kita tunggu sebentar ya sehingga semua bahan ya sudah pun terendam dengan kuahnya, semua bahan-bahan yang saya masukkan tadi. Kemudian nantinya saya akan masukkan udang. Oke guys, sudah kelihatan kan berubah warna dan kuahnya juga sudah kelihatan. Dan artinya ini boleh saya masukkan ya bahan-bahan lainnya sehingga semua bahan-bahan pun sudah pun bercampur ya dalam kuali. Dan ini juga tidak menunggu waktu lama ya, karena udang biasanya memang kalau saya masak ya saya letakkan ataupun saya akan masukkan bagian di akhir masakan ya, karena proses masaknya sebentar ya, jadi tidak menunggu terlalu lama. Udang boleh masak sebentar saja, karena kalau terlalu lama ya masak udang ya dan akan hancur teksturnya dan rasanya juga berbeda ya. Oke,
Dan seterusnya jangan lupa ya dikacau juga ya sekali-sekali. Oke, sekarang sudah terlihat ya warna kuahnya sudah kegelap-gelapan ya, dan saya akan masukkan udang. Ini udang saya gunakan adalah tidak banyak ya, kira-kira segenggam. Dan ini juga sisa udang yang saya masak beberapa hari yang lalu ya, saya simpan di kulkas. Oke, sekarang saya sudah masukkan semua bahan-bahan dan kita tunggu sebentar ya. Jangan lupa terus dikacau ya. Dan nantinya saya akan masukkan sedikit garam dan juga sedikit micin ya. Oke, dan sekarang ya saya akan masukkan sedikit garam dan juga sedikit micin. Tapi sebelumnya ya saya akan orak-arik sebentar udang ini ya, karena proses udang nih masaknya juga tidak terlalu lama. Dan ini baru saya masukkan, bagian atasnya sudah pun terendam ya, dan saya coba terbalikkan bagian bawahnya sehingga semua bagian terendam ya, dan artinya sudah tidak ada yang separuh matang ya, semuanya terendam oleh kuahnya. Oke, nah seperti ini ya, dan kelihatan ya dari warnanya juga cantik ya, karena udang warnanya merah dan juga diselingi dengan warna hijau daun singkong seperti ini ya. Penampakannya juga boleh mengundang selera ya, dan dari segi aromanya juga sudah pun menyengat ya, dan juga sudah bikin lapar. Dan mungkin ada yang terinspirasi ya, boleh dicoba di rumah karena semua bahan-bahan yang saya gunakan adalah bahan-bahan yang mudah didapat. Oke, sekarang saya masukkan sedikit garam dan juga sedikit micin. Nah, seperti biasa ya, bagi Anda yang tidak suka micin boleh diganti dengan bahan lain ya, yang biasa Anda gunakan dalam masakan. Dan seperti biasa juga ya, saya sendiri menggunakan bahan-bahan yang simple, cuman 2 bumbu saja ya, yaitu garam dan juga micin. Dan juga tidak ada takaran. Mungkin ada yang bertanya ya, berapa sendok bang dan berapa takarannya. Dan sekali lagi ya, tidak ada takaran. Bagi saya adalah ikut selera masing-masing ya. Kalau rasa-rasanya ingin lebih, boleh dikasih garamnya lebih. Kalau ingin pedas, boleh ditambah dengan cabai rawit ataupun dibanyakkan cabenya, ataupun yang lain-lain ya, ikut selera masing-masing lah. Dan saya sendiri juga seperti itu ya, tidak punya takaran sendiri dan memang tidak mau berpatokan dengan takaran ya, karena menurut saya masakan itu adalah ikut selera masing-masing. Oke guys, ini artinya sudah pun cukup masak ya, dan saya akan matikan api kompor. Terima kasih ya bagi Anda yang sudah bergabung. Jika Anda suka, mohon dukungnya subscribe, like, komen, dan juga share. Jumpa lagi di video-video seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum.